pembelajaran kali ini, kalian rapikan dulu bangku yang kosong, kalian isi dan duduknya rapikan terlebih dahulu agar kalian lebih fokus dalam pembelajaran kali ini. Oke, sudah? Sudah? Ibu minta KM untuk memimpin doa. KM-nya di sini Jalaluddin ya. Silakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, dengan kita mengawali pembelajaran kali ini dengan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Amin. Nah, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Rifai, Ahmad Setiawan, Ima, Hidir, Muhammad As'ad, Radinka, Siti Aisyah, Haikal Hambali. Nah, alhamdulillah tidak ada yang absen ya kali ini, semuanya hadir. Nah, sebelum Ibu membahas pembelajaran yang akan kita bahas ke depan, ada yang tahu tidak? Masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi ujian. Betul sekali. Minggu kemarin kita telah membahas manfaat kesabaran dalam menghadapi ujian atau musibah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki sebab baru ya, yaitu mengenai iman, Islam, dan ihsan. Nah, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Lalu kalian dapat mengidentifikasi dalil-dalil yang terkaitnya. Lalu yang ketiga, kalian bisa menganalisis keutamaan iman, Islam, dan ihsan. Serta yang keempat, kalian bisa mendemonstrasikan contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, kalian dapat menganalisis karakter dalam mencapai insan kamil. Nah, pada pembahasan iman, Islam, dan ihsan ada 3 poin penting ya. Nah, namun pada pembelajaran hari ini Ibu hanya akan membahas tentang makna dan hakikat iman, Islam, dan ihsan. Nah, kita awali dengan makna dan hakikat iman. Pasti kalian sudah tidak asing dengan iman, Islam, dan ihsan karena kita beragama Islam yang tidak mungkin lepas dari 3 konsep ini. Baik, kata iman berasal dari kata amana yuminu imanan, artinya membenarkan, meyakini, percaya, dan merasa aman. Sedangkan secara istilah, iman berarti keyakinan dalam hati, tasdikun fil qalbi, diucapkan dengan lisan, yaitu qaulun bil lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh tanpa ada keraguan sedikit pun. Lalu, kedudukan iman itu lebih tinggi dibandingkan Islam. Mengapa? Karena iman itu mencakup pada ranah yang luas. Artinya, ya tadi iman diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan nyata. Sedangkan Islam hanya mencakup pada ranah kepatuhan secara lahiriah saja. Nah, dalam Islam sendiri, ketika kita membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya rukun iman yang 6. Nah, ada yang tahu tidak rukun iman yang 6 itu apa saja? Ya, Bu. Silakan Ahmad sebutkan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman Ya. kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, Ya. iman kepada qadar dan qadar, iman kepada hari kiamat. Nah, tadi yang telah Ahmad jawab benar ya. Rukun iman yang 6 ini
wajib kita yakini, wajib kita imani, dan wajib kita ketahui. Nah, di sini ada sifat-sifat iman, yaitu ada 3. Yang pertama, iman itu bersifat abstrak. Iman bersifat abstrak artinya kadar keimanan seorang itu tidak bisa diukur. Mengapa? Karena iman itu adanya dalam hati, yang mana hanya Allah SWT yang mengetahui kadar keimanan kita. Jadi seseorang tidak bisa menilai kadar keimanan dari seseorang itu sendiri. Lalu yang kedua, iman bersifat fluktuatif. Nah, artinya iman itu naik turun. Kadang iman itu bertambah, kadang iman itu berkurang. Bertambah ketika ia melaksanakan atau menjalankan ketaatan kepada Allah, dan iman berkurang ketika ia melakukan kemaksiatan. Nah, yang ketiga, iman itu mempunyai tingkatan. Artinya iman itu tidak sama. Semua orang mempunyai tingkatan keimanannya masing-masing. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya sedang, dan ada imannya yang lemah. Nah, lanjut makna dan hakikat Islam. Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Sedangkan secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang mana diturunkan untuk seluruh umat manusia. Demi apa? Demi keselamatan di dunia dan di akhirat, dengan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, adapun dalil mengenai tentang Islam, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Yang kedua, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya, ayat ini menjelaskan tentang agama Islam itu adalah agama yang benar, yang ada di sisi Allah, yang mana ajaran dari inti agama Islam adalah tauhid. Nah, Islam sebagai agama tidak terlepas dari namanya rukun Islam yang 5. Ada yang tahu rukun Islam yang 5 itu apa saja? Silahkan Pak I, sebutkan. Iya. 3, 4, 5. Ya. Apa yang tadi telah Dipai bacakan atau jawab benar semua ya. Nah, kelima rukun Islam ini harus kita laksanakan dengan kesungguhan dan ketulusan hati yang menjadi amal nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir kita akan membahas makna dan hakikat ihsan. Nah, sebelum Ibu bahas lebih lanjut materi tadi, apakah sudah dipahami? Sudah. Nah, kalau begitu kita lanjut ya. Ihsan adalah isim masdar yang berasal dari kata ahsana yusinu ihsanan, yang artinya menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Lanjut, secara istilah ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama kita dimanapun berada. Nah, adapun dalil mengenai ihsan dari potongan hadis Jibril. Nah, hadis ini terdapat dalam hadis Arba'in ya, yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai ihsan oleh malaikat Jibril, lalu Nabi pun menjawab, anta udallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, dalam hadis ini menyatakan bahwa ketika kita melakukan suatu apapun atau ibadah ya, kita itu seolah-olah melihat Allah, tapi ketika kita tidak mampu melihat Allah, maka kita yakini dalam hati bahwa Allah itu mengawasi kita dalam tingkah laku kita, seperti itu.
Adapun ihsan terbagi menjadi dua, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah, artinya kita melakukan ibadah, melakukan perintah Allah itu dengan kesungguhan, kepatuhan, dan ketulusan. Nah, yang keduanya ihsan kepada semua pemberian Allah, artinya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, diturunkan nikmat kepada Allah, kita pergunakan dengan sebaik mungkin, yaitu dengan kita bersedekah dan menolong orang lain. Nah, karena pembahasan tadi telah Ibu sampaikan, sekarang kita diskusi kelompok. Untuk kelompok 1 yaitu sebelah kiri Ibu, dan untuk kelompok 2 sebelah kanan Ibu. Nah, di sini sudah ada pertanyaan atau soal yang harus kalian diskusi. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Oke. Ibu akan tunjuk terlebih dahulu yaitu kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Silakan. Pertanyaan yang diberikan tadi, jelaskan makna dan hakikat iman dalam Islam serta bagaimana iman menentukan kualitas diri seorang muslim. Jawabannya, makna iman adalah keyakinan yang mantap dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan akhir. Hakikat iman bukan hanya percaya dalam hati, tetapi diwujudkan dalam ucapan dan tindakan nyata. Iman menentukan kualitas diri seorang muslim karena semakin kuat iman seseorang, semakin baik pula sikap, pilihan hidup, dan perilakunya. Iman menjadi dasar yang menuntun setiap langkah agar sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah Ibu pahami ya. Tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok 1 sangat bagus. Jawabannya sangat jelas dan dapat dipahami. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan tadi yang jelaskan makna dan hakikat Islam dan ihsan serta bagaimana keduanya saling melengkapi dalam kehidupan seorang muslim. Jawabannya, makna Islam adalah kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah melalui pelaksanaan syariat seperti sholat, zakat, puasa, dan amal-amalnya kebaikan lainnya. Hakikat Islam adalah menjalankan perintah Allah dengan ikhlas serta menjauhi larangannya sebagai bentuk kepatuhan yang sadar. Makna ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya atau setidaknya merasa selalu diawasinya. Hakikat ihsan adalah kualitas batin yang membuat ibadah menjadi khusyuk, tulus, dan penuh kesadaran. Islam memberikan bentuk di ibadahnya, sedangkan ihsan memberi ruh dan kualitas spiritualnya. Kedua, saling melengkapi agar kehidupan seorang muslim menjadi lebih bermakna dan bernilai ibadah. Demikian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil diskusi dari kelompok 2 sangat bagus juga ya. Penjelasannya sangat lengkap dan mudah dipahami. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang Islam dan ihsan, sebelum Ibu tutup, kita simpulkan dulu
pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Coba kita baca sama-sama kesimpulan dari pembelajaran tadi. Kesimpulannya, Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Islam adalah sikap aktif berbuat, beramal, insan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus dari kadar iman itu sendiri. Nah, itulah kesimpulan dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ada tugas untuk minggu depan, yaitu kalian menghafalkan hadis dan potongan ayat Al-Quran yang telah Ibu sampaikan tadi. Apakah tugasnya mudah dipahami? Sudah. Nanti minggu depan Ibu akan tes satu per satu. Nah, untuk kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih karena kalian telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Ibu kali ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.